Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya di sepanjang hari hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah, dan kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Satu hal yang harus benar-benar kita sadari, kita harus ingat, semakin hari dunia ini semakin jahat. Dan itu artinya dunia ini tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Ini yang harus kita sadari, ya. Dunia ini semakin jahat. Di dalam Efesus 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus memperhatikan setiap gerak kehidupan kita. Apa yang kita lakukan kita harus perhatikan. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau tidak? Sebab jika tidak, itu berarti kehidupan kita sudah diwarnai dengan cara hidup dunia. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kita, kita tidak memeriksa seluruh gerak kehidupan kita, maka kehidupan kita akan begitu gampang dipengaruhi oleh cara hidup dunia. Ini yang harus selalu kita ingat, saudaraku. Kalau kehidupan kita ternyata dengan gampangnya dipengaruhi oleh cara hidup dunia, lalu kita memiliki kewajaran hidup yang sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, itu artinya tanpa kita sadari, kita sudah terjerat di dalam perangkap kuasa kegelapan. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memperhatikan cara hidup kita. Karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam Efesus 5 tadi, kita telah membaca ayat 16, di mana firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Maka sekarang mari kita perhatikan ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa saya katakan kita harus memeriksa seluruh gerak kehidupan kita, supaya kita bisa menemukan apakah yang kita lakukan di dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak. Atau dengan kata lain, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau tidak. Oleh karenanya kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Sebab kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita, kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tidak berubah, perhatikan ini, kalau kita tidak berubah, perhatikan ini, berubah yang saya maksudkan di sini adalah kalau kita tidak meninggalkan cara hidup kita yang lama, kalau kita tidak melepaskan kewajaran hidup kita yang sama seperti dunia, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Allah. Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, bagaimana mungkin kita bisa hidup melakukan kehendak Allah? Saudaraku, ini yang seringkali tidak kita sadari, ya. Tidak banyak orang percaya yang menyadari akan hal ini, karena mereka menganggap menjalankan kehidupan sama seperti orang-orang dunia pada umumnya adalah sebuah kewajaran hidup. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita menyadari kewajaran hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidupnya Kristus. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus atau hidup yang serupa dengan Kristus, maka di ujung kehidupan kita nanti kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Karena selama kita hidup di dunia ini kita selalu menaruh hati tertuju kepada kesenangan hidup dunia. Di dalam Ibrani 12, kalau kita mau membaca ayatnya yang ke-16, dikatakan begini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya
untuk sepiring makanan. Saudaraku, ini bisa menjadi suatu gambaran bahwa demi kenikmatan hidup yang hanya sesaat, ada orang-orang yang mau atau bersedia menukarkan keselamatannya dengan kesenangan hidup dunia yang hanya sementara. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tadi. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudaraku, sepiring makanan itu bisa menjadi gambaran dari kenikmatan hidup. Dan kenikmatan hidup itu kan bentuknya bermacam-macam ya. Bisa berupa hiburan, tontonan, hobi misalnya, bahkan pangkat, jabatan, kedudukan, bahkan kehormatan. Semuanya itu seringkali bisa membuat kita menjadi orang yang lupa diri. Padahal semuanya itu tidak bernilai. Perhatikan ini. Semuanya itu tidak bernilai. Semua yang bisa kita nikmati di dunia ini hanya sementara, fana, tidak bernilai kekal. Yang kita perlukan itu hanya satu. Catat ini. Yang kita perlukan itu hanya satu, Tuhan saja. Jadi yang perlu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang umur hidup kita. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak bernilai. Ini yang harus kita perkarakan ya. Karena kalau kita tidak memperkarakan akan hal ini, kita tidak akan pernah serius mau mencari Tuhan. Kita tidak akan pernah membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah hidup bergaul dengan Tuhan. Dan itu artinya kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya. Mungkin saudara berkata, hidup saya baik-baik saja. Sampai saat ini saya hidup tidak kekurangan sesuatu apapun, jadi semuanya baik-baik saja. Perhatikan saudaraku, ancaman bahaya yang saya maksudkan di sini adalah ancaman bahaya di kekekalan. Kalau saat ini engkau tidak memilih untuk serius berurusan dengan Tuhan, engkau tidak memilih untuk hidup bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan, maka dapat dipastikan engkau tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan orang yang tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dapat dipastikan ia tidak akan diterima di dalam kerajaan sorga. Karena orang yang diterima di dalam kerajaan sorga adalah hanya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Jadi saat ini kita harus jujur memeriksa hidup kita. Jangan sampai kita berkhianat kepada Tuhan, saudaraku. Mungkin sebagian kita akan berkata, saya tidak pernah berkhianat kepada Tuhan karena setiap hari Minggu saya ke gereja. Saudaraku, ukuran kita tidak berkhianat kepada Tuhan itu tidak bisa hanya diukur dengan setiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Jangankan setiap hari Minggu, 1 minggu 7 kali kita pergi ke gereja sekalipun, tetapi di dalam praktek kehidupan kita masih hidup mencintai dunia ini. Kita masih hidup menikmati dunia ini, bersahabat dengan dunia ini. Itu artinya kita berkhianat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kita tidak bisa beralasan, saudaraku, hanya karena kita ini rajin ke gereja, lalu kita tidak pernah berkhianat kepada Allah. Mari kita periksa hidup kita. Kalau kita masih bersahabat dengan dunia ini, hidup dalam percintaan dengan dunia ini, itu artinya kita sedang berkhianat kepada Allah. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Jangan sampai di akhir kehidupan kita nanti, kita baru menyesali cara hidup kita yang salah, tetapi sudah tidak bisa lagi diubah. Perhatikan itu. Ingat, saya harus katakan sekali lagi, dunia ini semakin hari semakin jahat, dan dunia ini tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Dan satu hal yang harus benar-benar kita sadari, setiap hari kuasa kegelapan selalu berusaha untuk menjerat orang percaya supaya hidup mencintai dunia ini, yang pada akhirnya di ujung kehidupan nanti akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita tidak sadar akan hal ini, kalau kita tidak hidup berjaga-jaga, maka kuasa kegelapan akan dengan gampang menipu kita untuk hidup menikmati dunia ini yang pada akhirnya akan menyeret kita terbuang ke dalam kebinasaan. Mari sadar sebelum terlambat. Ingat sekali lagi, dunia ini semakin jahat. Kembalilah kepada Tuhan sebelum menyesal. Jangan hidup lagi mencintai dunia ini. Tetapkan hati kita untuk memilih Tuhan saja. Hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan ya Bapa di sisa umur hidup kami. Kami mau menyerahkan segenap hidup ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus Tuhan akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Apa yang kami lakukan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.